Ini di belakang aku doang langsung ngomong dia. Adik bisa saya bantu samping nungging itu. Lompat aku babi keluar. Wih babi aku bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat GKTV, kita kembali lagi sama-sama Jagung Santai ya di Studio 1 bersama GKTV. Pada malam hari ini saya nanti akan sedikit berbincang-bincang ya jagongan dengan salah satu narasumber kami ya, seorang driver ya, sopir antar kota, antar pulau, nggak salah ini lebih iya lebih sampai gitu ya Pak Ya betul. betul. Sebelumnya coba kita kenalan dulu dengan Bapak siapa ini? Bambang. Bapak Bambang. Asli dari mana Pak? Asli Lampung. Oh Lampung asli, jauh-jauh dari Lampung masuk ke kota Bojonegoro. Kita coba nanti berbicara, kita ngobrol jagongan bersama-sama suka dukanya menjadi seorang driver ataupun sopir ini kira-kira bagaimana, apalagi ini jarak jauh ya di Lampung. Biasanya paling jauh sampai mana Pak? Surabaya, Medan, Bengkulu, Padang. Sebelumnya kita awali panjenengan ini sebagai seorang driver ataupun sopir apa Pak? Sumatera. Lintas. Ini truk ataupun tronton atau apa? Truk usuh. Truk usuh. Luar biasa ini, harus punya skill yang mumpuni kalau usuh ini. Makanya termasuk apa? Transportasi besar ya, usuh. Ini panjenengan biasanya kirim-kirim apa Pak? Yang biasa-biasa yang sering? Iya, sering kalau dari Lampung ke Jakarta sering bawa sapi, borongsok, jagung, sagu. Kalau dari Lampung kirim ke Jakarta. Dari Jakarta kita bisa mau ciki, ya apa aja namanya, kita mau beli setoran, Ya. beli perorangan ya. Apa aja lah yang kira-kira ongkos cocok kita tarik. Apa saja yang sekiranya bisa diangkut dan juga bisa memberikan income ataupun pemasukan bagi Bapak Bambang ini langsung diangkut saja. Sebelumnya umur panjenengan berapa Pak? 42 tahun. 42 tahun. Jenengan mulai nyopir itu mulai umur berapa? Kurang lebih 17-an. 17 tahun sudah berkecimpung sopiran. Ya. Mulai dari awal biasa dulu sebelum Puso Kita ke Pertamina Tegi. oh Pertamina dulu ya, luar biasa juga ya, pengalamannya ini. Mungkin kalau pengalamannya panjenengan ini kan mungkin menyeberang Merak Bakauni juga ya. Di situ biar nanti bagi pemirsa ataupun penonton yang mau berkunjung ataupun melewati Merak Bakauni, mungkin ini yang rata-rata apakah ada pungutan-pungutan kira-kira? Ya kalau dulu ada tetap istilahnya, kalau sepamanya yang lagi macet terus sapam ya mel-melan kayak gitulah, biasa itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah bisa dibilang sudah nggak ada lah, karena pelabuhan bisa dibilang normal, lancar. Jadi pungutan-pungutan liar dari berarti preman-preman itu enggak sudah enggak. Alhamdulillah udah berkurang jauh. Jadi bagi yang orang dan sebagainya insya Allah aman ya. Ini cerita langsung dari Pak Bambang ini yang biasa ekspedisi keluar pulau melewati Merak Bakauni ini. Insya Allah untuk perjalanan tidak ada pungutan-pungutan liar dan bisa dipastikan aman sesuai dengan cerita beliau. Oke. Gimana Pak Bambang? Mungkin bisa diceritakan pengalaman panjenengan ketika suka dukanya panjenengan, hal-hal mungkin yang bisa menjadi apa ya, mulai dari awal jenengan nyopir ini, mungkin kisah-kisah
apa nek ngarani? Suka duka. Iya, suka dukanya itu terkait apa mungkin hal-hal sing apa Mas Feb? Gini, mungkin dari panjenengan ini ketika kirim barang dan sebagainya ini gaji mengikuti apa kira-kira Pak? Kalau itu mah tergantung nasib. Hmm. Kalau lagi namanya kita kerja di mobil, ya nggak selamanya maunya kita mau normal lancar, cuma kan nggak tahu namanya kita hidup di jalan ya. Kadang-kadang ya apesnya kena di ban, kena bot roda, segala macam, pecah segala macam itu mah ada. Ya biasalah, maunya kita kan perjalanan lancar, tapi namanya di jalan kita nggak tahu. Hal yang paling menyedihkan nek buat jenengan dalam perjalanan itu apa kira-kira sing nyusah? Kalau untuk sedih mah banyak. Tapi ya namanya hidup di jalan 1000%, insya Allah banyak senangnya karena kita banyak teman di jalan. Iya benar. Banyak saudara di jalan. Dari pengalaman-pengalaman sing paling berkesan ataupun tidak apa ya? Nggak sampai terlupakan kira-kira hal apa? Yang paling nggak tak lupain di mobil lagi pecah ban di tol aja. Baik di tol. Pecah di tol sama kena tilang di Kayu Agung. Itu yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Real yang ya ada lucunya, ada sedihnya gitu. Itu pecah ban di tol, posisi di tol Cilegon Barat, sama kejadian di Kayu Agung pas kena tilang. Itu pengalaman aku yang ya lucu, ya sedih, ya seneng lah, ya lucu lah. Kalau pribadi aku lucu. Tidak bisa terlupakan karena ada sedihnya, ada lucunya. Ini kira-kira lucunya dari mana ini? Singkat cerita itu kan aku lagi pulang tuh kosongan. Dilalah kena gabungan. Polisi di Kayu Agung pas jembatan, itu pas tikungan jembatan. Sampai sana aku kena tilang. Berhubung SIM aku mati, aku kan bingung mau ngomong gimana lagi. Aku lah jadi bisu di situ sama polisi. Tak kasih lah SIM, langsung bisu lah aku spontan di situ. Tak kasih SIM, ya aku udah nggak bisa ngomong sama polisi itu. Aku bah. Singkat cerita polisi ngamuk, STNK SIM aku diambil, ditimpukin ke muka aku. Tak ambil STNK sama SIM aku, tak aku langsung lari, dipanggil lagi. Ujung-ujungnya tetap aja 50.000 itulah kenanya. Jadi ini juga karena saking gugupnya juga. Ya. Sampai kayak ngomong akhirnya macak jadi bisu. Macak bisu ya, seperti itu. Ya tapi mungkin ini buat evaluasi, mungkin nggak tahu untuk sekarang ini aparat masih seperti itu ataupun tidak ya. Tapi memang di mata masyarakat ataupun di rata-rata yang pakaian driver tentunya jangan sampai untuk di pihak kepolisian juga kita sebagai masyarakat itu punya pandangan negatifnya di situ, mesti ujung-ujungnya duit ya, seperti itu ya Pak. Nah, tapi harapan kami ke depan tidak ada semacam itu. Kalau memang diperiksa enggak permasalahan sebagainya, wes apa adanya gitu aja lah. Pak polisi juga saya kira seperti itu. Kalau yang bocor itu Pak, itu kondisi ada muatan ataupun gimana itu? Posisi itu kan posisi aku pulang tuh muatan besi dari Balaraja itu bongkar rampung muat besi behel. Aku ngebel anak aku kan paling benci itu sama orang jaranan itu. Aku udah lumping lah ya. Posisi anak aku tuh masih SD lah itu. Namanya Tio. Sekarang ya alhamdulillah jadi supir juga. Ngikutin jejak bapaknya. Aku bilang gak usah jaran. Karena saking kau paniknya mikirin anak aku itu jam kurang lebih 1:30 belum pulang. Aku hantam terus nembak lah ban aku. Posisi Cilegon Barat kan nggak ada lampu tuh tengah-tengah jalan itu. Sampai sekarang pun masih belum ada lampu penerangan di tol itu masih petang. Aku dongkrak ban itu. Diiring-iring rasa takut, ya gimana namanya kita sendirian kena nggak ada apa nggak ada. Posisi dongkrak singkat cerita ada tukang tol dari sebelah kanan itu nyebrang. Dari sebelah sana itu nyebrang. Itu si gobloknya itu tukang tol tuh nggak ngasih aba-aba, langsung di belakang aku aja lah. Kalau orang lah ngomong kayak assalamualaikum apa gimana,
ini langsung ngomong, ada yang bisa saya bantu, lompat aku sendirian di situ. Kaget aku dari situ. Orang ngomong kayak assalamualaikum apa-apa. Di belakang aku doang langsung ngomong dia. Ada yang bisa saya bantu samping nungging gitu. Lompat aku bapak keluar. Wih bapak aku bilang. Ngomong pak, aku bilang gitu. Itu yang paling lucu ya lucu lah kalau berbeda aku lucu itu. Ya aku juga deg-degan orang tengah malam nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, kita lagi di dalam lagi buka ban sambil nyanyi dengan rasa takut. Nongol di belakang, ada yang bisa saya bantu. Siapa yang nggak kaget? Ini luar biasa juga ya. Jadi memang suka duka memang seperti itu juga. Kalau lagi ngepan apalagi tidak ada connect ya, bapaknya ini sambil menghilangkan rasa takut beliau ya. Yes, luar biasa ini. Kalau pengalaman itu kan seperti sendirian, ada pengalaman mistik mungkin? Ada, mistik juga ada. Kejadian aku pas lagi aku pecah ban di Kerinci. Aku sama Handoyo berdua. Ya anak aku yang pertama kan Tio, yang kedua Doyo. Ya alhamdulillah sekarang sudah jadi supir semua dua-duanya. Kita masukin pondok lari, yang satu. Kita masukin pondok kabur dari pondok. Yang kedua Doyo alhamdulillah jadi supir juga. Sekarang itu mungkin jadi naikin ke aku lah dia itu. Singkat cerita aku juga itu juga sama kejadian pecah ban. Pecah ban, posisi aku nyari tempat rame, tempat terang. Gimana caranya lah, pokoknya harus tempat terang posisi pecah ban malam itu. Tetap nggak ketemu namanya kebun sawit, daerah Kerinci itu. Aku jalan terus ngerayap, saking udah kejauhan, aku takut ban aku nyusul lagi satunya meledak. Aku ngomong sama anak aku, Doyo, Dek, usahakan kita buka ban di sini aja. Jangan pak nyari tempat yang terang. Kata anak aku bilang, nggak kuat kayaknya deh ban nggak kuat. Di sini saya takut pak, kata Doyo. Kalau alam aja deh, tapi pinggirin ada tempat parkiran itu. Dan kiri bikin kompor pakai lampu seri. Enak-enak buka ban, anak aku tuh lah ada yang manggil di situ. Aku posisi berdua, aku ngeliat bayangan tuh real itu bayangan tuh 3. Anak aku siapa satunya nggak tahu. Sementara aku cuma berdua di hutan tuh sama anak aku sendiri. Aku buka ban enak-enak, tak. Anakku spontan menjerit. Dari situ aku kaget. Bapak, kata anak aku itu. Aku bilang apa dek? Takut cingak-cinguk nggak ada orang. Cuman begitu pas aku ngebayangin lihat center di kepala ini, itu jelas real bayangan tuh ada 3. Cuman anak aku ngejerit seperti itu, ya aku juga bingung. Apa dek? Dengan aku ngerasa takut, ya aku ngomong basing-basing aja. Udah gak usah diurusin setan mah, tai anjing tai kucing, penting buka ban kabur. Aku ngomong gitu aja, udah hantem buka ban terus. Jadi mobil berangkat. Dari situ aku deg-degan memang. Bapak juga merinding dia karena bapak ngeliat bayangan 3. Bapak aku juga ada yang manggil. Itu jawaban anak aku. Jadi anak aku ada yang manggil, aku nggak ngedenger, anak aku nggak denger, cuma aku ngeliat bayangan aku tuh ada 3 di situ. Anakku sama siapa, satunya aku nggak tahu. Itu juga yang tak rasain ya seperti itu pas kejadian di Kerinci. Posisi Tengah hutan kebun sawit. Pengalaman mistis. Ketika ini susahnya di situ ketika kita kondisi sahabat ya, jauh dari perkampungan masyarakat raya ramai. Ya mau nggak mau ya, ini takut resikonya tadi menyusul lagi ban yang katanya pecah lagi. Mungkin selain di situ mungkin ada lagi atau ada apalagi kan jadi kan perjalanan sering keluar masuk kota. Kalau untuk masalah mistis sering. Aku juga sampai sekarang juga aku bingung sama anakku Tio tuh kejadian aku di Kerawang nih. Di Kerawang Timur di Kelari, posisi aku tuh posisi pengen muat bekas limbah pupuk, karung pupuk gitu, muatlah di pabrik. Setelah ketemu pabrik, aku maju terus sama dari pos sapam, suruh parkirnya di ujung deket alat berat. Ekskavatornya sudah nggak kepake lah, itu ada 3-4 biji sudah nggak kepake, udah rusak di sana. Aku tidur berdua sama anak aku habis bungkus nasi dari luar. Mas, bungkus nasi di sini aja, aku bilang kan. Bungkus nasi di sini aja mas. Ya udah pak, kita bungkus nasi daripada kita keluar jauh jalan kaki. Pagi aku bungkus nasi, berarti lah biasa lah namanya supir mah ya pak ya kayak gitulah. Berdua aja aku sama Tio makanan enak. Baru pengen aku mau selesai tidur, aku bingung lihat aqua tuh jauh posisinya, aqua kosong. Itu Allahu alam bisa gelundung sendiri ke dekat aku, aqua itu.
Apa tuh mas? Gak apa-apa pak. Semakin lama aku tuh ngelundung deket aku. Tak pikir aku udah mau ngeriyep mau tidur, di spakbor tuh ada api gede. Aku pikiran aku mainan api untuk ngilangin nyamuk apa gimana kan. Anakku tak marahin, kenapa lu goblok di depan mobil mainan api, kebakaran mobil. Aku ngomong seperti itu. Anakku panggah ngomong, saya nggak mainan api pak. Itu ada api di sana mobil itu. Saya nggak mainan api pak. Aku ngebelakang, subhanallah ada pocong di belakang. Itu yang wah di Kerawang itu posisi. Kerawang Timur Bisa dan terlihat. Gudang. Aku ngeliat ngeliat api itu, aku marah-marahin anakku bersikeras gak mainan api, sementara aku ngeliat api di situ, di gudang itu. Aku ngeliat ke belakang, subhanallah, aku lari sama anak, mobil tak tinggalin. Lari mas, aku lari sama anakku. Anak jenengan juga tahu, lihat. Ya dia pakai dia nggak ngeliat, cuman karena aku ya gugup lari, dia ngikutin aku lari keluar dari pabrik. Sampai aku minta tolong sama satpam, pak, tolong ambil mobil aku parkir jangan di sana pak. Saya terus terang takut tidur di sana. Mobil tak keluarin, tidurnya deket pos satpam. Itu kejadian di Kerawang Timur deket pabrik pupuk itu. Tapi di situ nggak berada di dalam mobil itu ya? Apa kondisi pocongnya itu tadi? Enggak, di luar. Di luar. Posisi di luar. Bisa sampai terlihat gitu ya. Ya Allah alam namanya, mungkin ya namanya bingung lah kayak gitulah. Dibilang percaya ya enggak, dibilang enggak ya apa, karena ya bingung lah kayak seperti itu. Sedikit menarik juga ya, sampai mistik ini yang dialami Pak Bambang ini ya, luar biasa. Terkait hal mistik nanti kita juga punya narasumber lagi dari Mbah Sinten, Bahmat Hari. Matahari ya. Ini juga sebagai narasumber kita nanti ya. Pak Bambang, ini pengalaman panjenengan karena namanya sopir juga ya, ini di jalan-jalan mungkin banyak sekali godaan-godaan ya. Ini kira-kira sing sering pernah ataupun tidak kira-kira, mungkin kan kita agak menjurus sedikit ya. Mungkin ada cewek-cewek atau dan sebagainya biasanya sing numpang ataupun isnarin apalah wong namanya di perjalanan itu kita nggak tahu juga. Ada nggak kira-kira hal semacam itu di dalam perjalanan, mungkin buat pengalaman kita yang barangkali berjalan. Ya aku nggak munafik kalau aku pribadi pernah. Kalau untuk masalah seperti itu hiburan lah bisa dibilang, terus orang pernah di Cirebon ada, di wah banyak itu mau pak kalau masalah ke situ lah nggak kehitung lagi dah. Itu maksudnya dia itu menawarkan di dalam perjalanan ketika kita ngetem ataupun apa itu ada yang nawarin sendiri atau bagaimana kira-kira? Ya biasanya enggak, ya seri kita aja gitu aja. Kira-kira memang kepengen badan capek ya mau nggak mau lah. Jadi kita nggak susah ya untuk menjumpai hal-hal semacam itu. Ya kembali ke diri kita. Susah apa enggaknya tergantung di diri kita lagi, kembali ke diri kita. Kalau memang ibaratnya memang pasti ada lah, aku rasa di mana daerah pasti ada. Luar biasa juga ya. Jadi ini kembali lagi ke apa? Masing-masing driver ataupun sopir tadi kembali lagi ya. Kalau toh memang dikembalikan lagi itu sebagai untuk hiburan dan sebagainya. Kalau toh kuat iman dan sebagainya ya nggak mungkin juga bisa sampai di situ ya. Wis kita maklumilah untuk bapak-bapak sopir maupun driver-driver yang keluar masuk apalagi perjalanan jauh hal semacam itu. Mungkin sebagian kecil ataupun sebagian besar ya mungkin rata-rata banyak cerita-cerita yang apa ya lebih sering untuk pertemanan sambil nemani karena dalam perjalanan jauh tersebut. Nek kalau jenengan itu Pak gimana Pak, suka dukanya untuk zaman tahun-tahun pertama sampai saat ini, kira-kira dalam perjalanan jenengan itu kira-kira yang paling susah berarti itu iki loh jalan sekian ini
zaman tahun sekian itu masih suka dukanya masih sekian-sekian. Tapi untuk tahun ini ataupun di periode-periode zamannya presiden ini sudah lumayan bagus dan sebagainya. Ini kira-kira yang paling menjengkelkan itu wilayah mana Pak dulu itu ketika dalam perjalanan? Ya terus terang aja kalau untuk rawannya, untuk daerah Sumatera, aku yang paling tak takutin itu masuk dari Indo Lampung sampai ke Unit sana, sampai Timbangan Pematang. Itu yang paling tak jengkelin jalan itu, untuk jalan Sumatera. Lepas dari sana, perasaan aku udah tenang gitu. Itu karena kondisi jalannya yang buruk atau Bukan karena jalan, karena memang kalau dulu itu kan sebelum ada tol, memang pungli itu memang merajalela, entah dari aparat ataupun dari premannya. Itu udah wajib gitu. Singkat cerita mah, kalau kita mah 150.000 pasti kebuang dulu. Udah kita hitungkan duluan uang sekian buat mereka gitu. Itu kalau zaman dulu yuk. Cuman alhamdulillah semenjak tol ini sudah jadi di zaman Pak Jokowi ini, istilahnya untuk pungli berkurang gratis, intinya seperti itulah. Ada pengaruhnya juga ya. Ini karena dihitung-hitung juga pengeluaran luar biasa ya. Cuma kita lalu lihat di berita-berita yang viral itu kan kadang sering kita juga kasihan terhadap sopir-sopir itu kadang ya sudah resiko di jalan luar biasa ya, kemacetan dan sebagainya, masih ada pungli-pungli semacam itu juga. Nah, tapi apa yang disampaikan beliau ini tadi sudah memberikan jawaban atau minimal memberikan kita pandangan bahwa di periode saat ini untuk pungli ini sudah mulai berkurang lah, intinya seperti itu. Kalau berarti seperti jalan raya ini lebih enak sekarang ya Pak untuk daripada yang ya alhamdulillah kalau tak rasa sekarang ini lebih enak sekarang ketimbang dulu. Mungkin di beberapa ruas yang masih ada Pak kira-kira yang jalan kurang layak lah deh atau bagaimana? Ini sedikit pandangan saja lah. Kalau bisa sih saran aku sih tolonglah untuk pemerintah kita juga jalan tol tolong dipercepat antara Palembang batas Jambi itu tolonglah kalau bisa dipercepat gitu. Karena ya itu salah satu kalau aku pribadi karena dari Palembang sampai ngelepasin Betung itu perlu waktu berjam-jam. Sementara kalau saya hitung jarak tuh paling jarak tempuh cuma 30 sampai 40 kilo. Antara Betung Palembang itu tadi. Tapi kalau kita udah kena macet di situ lumpuh ya selesai. Waktu kita persen habis di situ. Gitu. Sementara seharusnya kita besok pagi harus nyampe Jambi, siang lagi nggak kebongkar lagi. Sementara kan ya tahu sendiri lah Pak hasil supir. Kadang-kadang kalau lebih cepat kan seenggaknya kita bisa buat orang rumah agak mending. Kalau seperti itu kan ya gimana lah. Iya. Jadi termasuk infrastruktur ini memang pentingnya di sini juga ya. Jadi untuk mempercepat ya. Minimal untuk memperlancar lah ya. Jadi ini yang sangat dirasakan oleh para driver ataupun supir-supir yang dalam perjalanan jauh paling tidak bisa menyingkat waktu ya. Apalagi nanti muatan sayuran pernah juga. Alhamdulillah aku belum pernah muat sayuran. Oh ya. Ini pengen tak rasain kalau dari Sumatera yaitu sapi, sagu, rongsokan itu. Kalau dari Lampung, dari Sumatera yang tak bawa ban bekas. Oke. Tadi Bapak menjelaskan pernah muat ternak juga, seperti halnya sapi. Kalau dalam muatan sapi ini suka dukanya gimana Pak? Ya, suka dukanya kalau sapi udah ambruk. Ya katakan aku pernah kejadian itu, aku udah ngomong sama yang punya barang. Aku biasa mau sapi itu kan minimal 17 sampai 18 ekor. Kalau aku mau sapi mobil aku. Nah yang punya Pak Haji nih yang beli sapi di Jakarta ini, itu bisa dibilang maksa ke aku. 21 ekor naik semua. Dengan alasan karena sapi tali, sapi diikat itu. Bukan sapi seperti kayak di Humas, kayak di Juang Jaya. Itu kan jelas sapi-sapi PT. Nah aku disuruh muat sapi tali sama bos aku namanya Helmi lah, orang Bandar. Muat sapi. Setelah aku muat sapi, aku udah ngomong, Pak, biasanya aku muat cuma 18 sampai 17 ekor.
Ini dimuatin bos, nggak apa-apa Pak, ini sapinya ada yang kecil ada yang gede. Sementara aku sudah tahu posisi mobil aku sudah nggak muat si sapi itu tadi. Udah real udah nggak mau, udah empet-empetan, udah bingung, dipaksalah sama sapi. Untungnya tuh aku pecah ban. Kalau aku nggak pecah ban, aku terusin, mungkin 5 ekor tuh mati. Real 5 ekor tuh mati. Setelah aku pecah ban, aku masukin di rumah makan, tak dongkrak, pecah ban depan. Kok biasanya mau sapi ini bak aku goyang-goyang, ini kok tenang. Aku beres buka ban, selesai. Aku mau naik tol, anak aku tak suruh naik. Dia coba cek dulu sapinya, dia bapak ini curiga. Karena sapi ini bak kita ini gak goyang. Anak aku naik ke atas, udah tiarap tuh 5, udah kinjek-kinjek sama kawannya semua. Aku ngambil bambu, kayak paku, tak tusuk-tusuk segala macam biar dia bangun, tetap nggak bisa bangun. Singkat cerita, aku ngambil yang punya barang, suruh balik ke gudang, dibongkar habis, bongkar ulang. Satu yang patah kakinya. Cuma aku nggak mau tanggung jawab karena memang dipaksa sama yang punya barang. Kalau untuk masalah di jalan sapi, ya nggak mungkin lah kita makan ini biasa-biasa aja. Nggak ada mau ke Bandung, mau kemana belum pernah aku maaf ngomong. Cuman maaf ngomong kalau kita bawa sapi ya itu tadi lah namanya binatang hidup ya ngejos itulah. Kita nggak pakai tidur kita, turun kapal, masuk karantina, selesai karantina, usahakan kita bongkar dulu. Itu kalau buat sapi. Beda kalau sama rongsok, nyantai lah itu namanya benda mati. Tapi kan yang jelas tidak ada apa dia mau ijoli dia mau. Sebagai supir nggak ikut, nggak diklaim ya istilahnya kan? Nggak ada. Oke, kalau itu kan nggak menjadi beban juga itu. Nah inilah anak aku nah. Ini yang atas nama. Ini yang namanya Tio. Tio. Yang kabur dari pondok. Dari pondok kemarin. Dari pondok, tas mondok, ya lari ya inilah. Ternyata ya itu ya. Sampai rambutnya ikut lari dia. Harapan aku jadi kiai. Luar biasa. Ternyata jadi penyanyi sekarang. Harapan aku jadi kiai. Ternyata meleset jadi penyanyi. Yep. Mas Tio, umur berapa Mas untuk sekarang ini Mas? Saya umur masih 22 tahun. 22 tahun. Mulai apa? Berkecimpung untuk di dunia persopiran ini kira-kira ketika mulai tahun berapa jenengan? Ketika tahun 2015. Itu sudah keluar dari pondok atau? Iya, pondok. Keluar dari waktu pondok, keluar langsung gitu ya. saya ngikut orang tua saya menjadi kenek supir selama 1 tahun. Itu kurang lebih 1 tahun. Saya mempelajari untuk membawa mobil, belajar gimana caranya menghadapi kerusakan mobil di jalan, mengatasi keadaan mobil, itu saya pelajari semua selama 1 tahun. Saya cari pengalaman dulu ya di lapangan, kondisi di lapangan itu bagaimana. Dan paling tidak sebagai anak tentunya tahulah perjuangan orang tua ya, apalagi seorang bapak ataupun ayah ya. Dalam perjalanan itu seperti apa, suka dukanya bagaimana, minimal anak itu juga tahu ya sebagai seorang anak. Terus kira-kira yo niatin jenengan yo meneruskan perjuangannya bapak jenengan kira-kira atau bagaimana? Apa pengen yo memang nyupir saat terusnya atau punya pandangan lain? Orang semua manusia hidup punya tata susunan masing-masing. Ya, terus Manusia hidup itu kita harus menata dengan baik. Tidak semuanya harus dijalurkan meneruskan perjuangan orang tua, tidak. Semua punya keinginannya kedepannya itu maju. Jenengan sudah punya pandangan kira-kira pengennya apa sebenarnya? Mumpung aneh bapak ibu ya sekalian gitu. Ya, sesuai atau gak gitu ya besok biar lihat depian tahun semono awamu jere pengennya gigi ini nggak bisa jejak digitalnya ada ini ya minimal awal dia sudah punya pandangan beberapa tahun ke depan
Ternak bebek. Iya, ternak. Tapi di kampung halaman untuk lahan luas ya. Ya lahannya ada lah, Om. Ketang dikit-dikit buat peliharaan mah ya ada. Buat peliharaan, nanam itu ya ada. Luar biasa. Kalau sebenarnya di tempat jenengan ke masalah pekerjaan dan sebagainya itu ada aja ataupun memang masih susah? Kalau di daerah kami di Lampung itu ya, untuk mencari pekerjaan tuh susah Om, karena pabrik ini masih langka. Mayoritas petani. Rata-rata masih petani. 99% nani semua. Masih pertanian ya Pak? Iya, Pak, aku pertanian semua. 99%. Oh. Petani dengan bangunan itulah udah nggak ada lagi. Tuh lahan juga masih ada. Kalau di tempatin jenengan ataupun jenengan sendiri punya lahan ataupun perkebunan mungkin barangkali? Nggak ada lah Pak. Kami hanya sebatas kuli juga. Untuk juga hanya orang. Ya. Ini Pak, tadi kan mungkin pengalamannya yang sering tuh baru pecah ban. Yang paling ya susah ya, tuh yang paling jengkelkan kadang itu dari segi kerusakan. Itu kira-kira apa? Suka dukanya itu ketika rusak apanya biasanya Pak? Yang sering? Jadi yang pengalaman aku pribadi, aku yang paling sedih sampai sempat aku bisa dibilang nggak makan 2 hari. Itu kejadian aku rusak di Padang. Pecah perpak deksel. Itu yang wah sedih banget dah aku bukan sama kakaknya ini, bukan sama Tio. Aku jelas sama anak aku sama Handoyo. Di Padang jujur aku 8 hari di rumah makan. Sementara kita nyari montir setengah mati, kita rusak di kampung orang. Maafnya ngomong, minumnya kita harus bayar. Disitulah aku udah sempat kolab gitu. Sempat aku cari utangan kemana-mana lah, itu gimana caranya mobil ini harus hidup gitu. Karena mau nggak mau harus dibongkar mesin itu di sini. Kalau kerusakan semacam itu apa sepenuhnya ditanggung jenengan atau gimana? Iya. Kita sendiri. Situlah yang pengalaman aku yang paling sedih, ngeliat anak aku sampai nggak makan tuh ya di situ. Sempat aku bisa dibilang nangis cuma nggak keluar air mata gitu. Aku cuma ngerasain ya Allah sabar ya dia. Yakin suatu saat pasti ini semua ada hikmahnya. Nggak mungkin yang kuasa ngasih percobaan seperti ini kalau nggak ada hikmahnya. Yakin. Cuman ya alhamdulillah setelah kejadian itu sampai sekarang penyakit mobil aku hilang. Mudah-mudahan untuk selamanya lah. Karena selama aku bawa mobil itu sudah 7 kali deksel perpak yang dimakan. Dari pertama aku ngambil mobil. Setelah kejadian di Padang, aku tukar tambah deksel sama montir Padang, tukar tambah 11 juta, terima hidup mobil, oli perpak semua dari dia, ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya mudah-mudahan selamanya lah. Itu pengalaman yang paling sedih aku di Padang. Berarti suka dukanya di situ juga ya. Saya kira ada beberapa yang ditanggung oleh perusahaan dan sebagainya. Berarti itu hasil jeripayan jenengan yo, kerusakan yo jenengan yang nanggung ya berarti. Habis semua di situ. Sampai kita hutang kemana-mana, gimana caranya yang penting mobil ini bisa jalan. Ini berat juga kira-kira. Saya pun belum tentu mampu ketika dihadapkan dengan hal semacam itu. Ya tapi kembali lagi apa yang disampaikan beliau semua bisa diambil hikmahnya dengan pengalaman-pengalaman. Ini sebuah pengalaman hidup memang suka duka ya. Kadang di atas di bawah itu memang pengalaman hidup kita itu enggak. Kalau kita itu hanya memandang diri kita sendiri, padahal ada yang lebih berat lagi seperti apa yang dialami Pak Bambang ini juga tadi. Ya. Nek tak rasa nek dewi berat ya. Aku ki susah, ada susahnya Pak Bambang ini yang sampai dengan putranya gitu. Padahal nek iso kalaupun bisa hal-hal semacam itu jangan sampai dirasakan oleh anak-anaknya. Nah, tapi apa daya beliau dan juga anaknya saat itu ketika tadi pecah
Verpak ya, sampai hampir 8 hari nanti tadi ya, 8 hari. sampai 8 hari itu loh susahnya. Masya Allah, luar biasa. Baik, karena juga durasi juga sudah panjang. Mungkin gini Pak, ini sebagai pengalaman panjenengan, mungkin ada pesan-pesan dan kesan jenengan bagi para driver-driver pemula ya, yang mungkin dalam perjalanan jauh dan sebagainya, mungkin apa pesan-pesan panjenengan yang bisa diberikan ataupun disampaikan kepada sopir-sopir mungkin dari kalangan-kalangan anak muda yang sekarang ataupun saat ini ingin masuk di apa ya istilahnya, ingin bab ekspedisi dan sebagainya, mungkin jenengan yang sudah berpengalaman. Ya, solusi aku untuk generasi penerus yang jelas tetap semangat. Salam 3 aspal. Salam 3 aspal. 3 pedal. Kompling rem gas. Oh iya, ini. Salam 3 apa tadi? 3 pedal. 3 pedal. Oh, luar biasa. Iki semboyane sopir-sopir iki salam 3 pedal. Ya, terus gimana Pak? Wes, mosok semangatnya salam 3 pedal itu saja. Ya pokoknya intinya tetap semangat, jangan kendor. Terus berjuang. Yang penting apa? Demi knalpot tetap ngebul. Wis, luar biasa. Ini sedikit banyak pengalaman dari Pak Bambang dan juga putra beliau ya. Alhamdulillah mungkin ini perbincangan ataupun jagong santai pada malam hari ini yang bisa kita peroleh pengalaman dari beliau-beliau ini luar biasa. Saya kadang juga belum tentu mampu apabila diposisikan di posisi beliau. Ya, luar biasa. Seperti apa yang beliau sampaikan, semangat, salam 3 pedal ya, tetap semangat mengaspal ya, pokoknya demi keluarga lah, tidak seperti itu juga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ataupun berikan pengalaman-pengalaman pada malam hari ini. Pak Bambang dan Pak Tio, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan ikut di podcast kami untuk jagong santai bersama. Ini rencana langsung kembali lagi ke Lampung atau bagaimana Pak nanti? Rencana mau muat dulu ke muat di Pasuruan, bawa ke Palembang. Luar biasa. Ini nanti malam langsung jalan. Insya Allah jam 2 luncur dari sini. Oke. Luar biasa. Ini beliau menyempatkan waktunya juga ya, jauh-jauh dari Lampung nih, Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan buat panjenengan semua, dan salam untuk keluarga-keluarga di Lampung juga. Terima kasih atas waktunya yang panjenengan berikan dan sempatkan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Baik pemirsa, sobat GK TV dimanapun berada, tak terasa sudah kita lalui ya acara pada malam hari ini untuk bersama narasumber kita, seorang driver tadi ya, yang berjalan kirim ekspedisi antar pulau, antar provinsi juga. Ambil sisi positifnya ya, tinggalkan hal-hal negatif yang mungkin ada dalam perbincangan kami. Selamat malam tentunya saya sampaikan. Apabila ada tutur kata ataupun hal-hal tindakan yang kurang berkenan pada malam hari ini dalam perbincangan ini, saya mewakili seluruh kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.